الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم جميعا أيها الصائمون ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita tiba di hari ke-7 dari hari-hari siam yang penuh dengan rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan, kelalaian, kekurangan kita semua, menjaga agar kita tidak melakukan dosa-dosa yang dapat merusak ibadah siam kita. Allah sucikan jiwa kita, perbaiki amal kita, luruskan hidup kita, dan jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh, yang senantiasa mempersiapkan bekalnya untuk menghadap Allah di hari akhir nanti. Ketika harta, kedudukan, anak, keluarga tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada kita semua, kecuali yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang suci, bersih. Kebersihan kesucian hati dengan sendirinya dengan menjaga kebersihan amal kita semua. Oleh karena itu Allah bersumpah, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dalam keadaan lurus dan suci. Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam jiwa manusia secara ilham untuk membedakan mana fujur, mana taqwa, mana baik, mana buruk. Lalu diserahkan kepada kita manusia, tergantung bagaimana sikap kita dalam menghadapi jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sukses, berbahagia orang yang menjaga kebersihan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan tangannya sendiri. Kita melihat hal-hal yang tidak baik bisa mengotori jiwa kita. Mendengarkan hal yang tidak baik mengotori juga jiwa kita. Berbuat yang tidak baik juga jiwa kita akan dikotori oleh perbuatan-perbuatan buruk kita. Sebaliknya, berkata baik, melihat yang baik, mendengarkan yang baik, berbuat kebaikan akan membuat kita betul-betul dalam keadaan cemerlang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, tidak membebani jiwanya di luar kemampuannya. Lalu Allah terangkan kepada kita hakikat yang amat indah menjelaskan keadilan Allah, bahkan rahmatnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dalam bahasa Arab, kalau saya mengatakan laka hadza, ini keuntungan kamu, bahagian kamu. Wa 'alaika hadza, ini kewajiban kamu, tanggung jawab kamu. Hak kembali kepada jiwa, laha ma kasabat. Setiap jiwa akan merasakan manisnya kebaikan yang dilakukan. Wa 'alaiha maktasabat, sedangkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan, yang pertama-tama merasakan gelapnya, pahitnya, dan tidak nyamannya adalah jiwa kita. Oleh karena itu setiap perbuatan baik seseorang, perkataan yang baik, perbuatan yang mulia, sebenarnya dia sedang mengasah, mengasuh, membersihkan jiwanya. Tapi setiap perbuatan buruk, setiap perbuatan yang kotor, sebenarnya dia telah melakukan perbuatan yang mengotori jiwanya, akhirnya membuat dia condong ke arah yang tidak baik. Allah terangkan dalam suratul Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah berikan peringatan, hentikan perbuatan-perbuatan khianat yang sebelumnya menceritakan orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Dalam pergaulan ingin dihormati tapi tidak menghormati orang lain, ingin haknya dipenuhi tapi tidak memenuhi hak orang lain. Bagaimana mungkin ada keharmonian? Nah, mereka dikenal dengan para mutaffifin. Kalau menyangkut haknya yang ada pada orang lain minta dipenuhi, kalau menyangkut hak orang lain padanya dikurangi.
Maka Allah bilang wailun lil mutaffifin. Nah setelah itu Allah ingatkan, kala, hentikan perbuatan kamu, jangan kamu lakukan. Kamu jerumuskan diri kamu ke dalam kehancuran, kebinasaan, bukan keuntungan yang kamu dapatkan. Bal rana ala qulubihim, sebaliknya hati-hati mereka dipenuhi oleh karat-karat perbuatan dosa mereka. Ron dalam bahasa Arab kata kerja, sedangkan rain adalah karat. Jadi yang membuat hatinya berkarat, dipenuhi kegelapan adalah amal-amal buruk yang dilakukan. Kalla bal rana ala qulubihim, hentikan perbuatan kamu. Kamu tidak akan dapat keuntungan. Sebaliknya, kalbu kamu akan dipenuhi oleh karat-karat. Makanu yaksibun, apa yang mereka perbuat dari keburukan dan kejahatan. Pada saat jiwa seseorang dipenuhi dengan kotoran, apa yang terjadi? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Langsung hati mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak dikabulkan sebelum dia bertobat. Amalnya tidak akan diterima sampai dia bertobat. Thumma innahum lasalul jahim. Kalau dia tidak bertobat, akhirnya akan menuju api neraka jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan, ini yang dulu kamu dustakan, yang kamu tidak ikuti, tidak dengarkan, sekarang balasan yang kamu terima. Dalam satu riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali seorang melakukan perbuatan dosa, langsung akan muncul bintik hitam di hatinya. Kalau dia segera bertobat, salat memohon ampun pada Allah, bintik tersebut akan dihilangkan. Kalau perbuatan dosa dia dengan manusia, begitu dia minta maaf akan dihapuskan. Kalau tidak, akan menimbulkan kegelapan. Dia lakukan lagi perbuatan dosa akan bertambah. Lakukan lagi perbuatan dosa sampai lama-kelamaan, fitrahnya yang tadinya cemerlang akan tertutup oleh noda-noda maksiat. Nah pada saat itu, siapa yang akan berkuasa dalam jiwanya? Syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahum syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lengah tidak mengingat Ar-Rahman yang maha pengasih dengan bimbingan dan petunjuk dan peringatannya, kami akan biarkan syaitan menyelubungi dirinya. Kemana dia pergi, akan diikuti, ditemani oleh syaitan. Nah bagaimana kalau orang setiap saat ditemani oleh syaitan, siapa yang bisa memberikan hidayah buat dia? Nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Yang lebih berbahaya lagi, wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Lebih berbahaya lagi, mereka dijauhkan oleh syaitan dari kebaikan, tapi merasa diri mereka paling benar, paling lurus dan paling baik. Kira-kira para koruptor, para pengkhianat yang berkhianat di tengah-tengah kita, baik itu para pemimpin yang berkhianat atau wakil rakyat yang berkhianat, mereka menganggap perbuatan mereka benar nggak? Mereka menganggap perbuatan mereka benar. Kalau berkumpul di antara mereka, mereka menceritakan hadirin sekalian apa yang mereka lakukan. Sedikit kebaikan yang mereka berikan untuk masjid, pendidikan, membantu, katakan kegiatan-kegiatan hari besar umat Islam, mereka menganggap telah melakukan hal yang baik. Lupa kejahatan, kerusakan yang mereka timbulkan. Ini semua akibat dari apa? Kecanduan dosa yang dikerjakan, hati menjadi gelap, rasa sensitif hilang sama sekali dari hatinya. Dalam sebuah riwayat, walaupun dari sisi riwayatnya lemah, tapi maknanya hadirin sekalian, makna yang sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Saya enggak berani mengatakan qala Rasulullah, tapi ruwiya. Kalau qala harus pasti dari Rasulullah dari sisi sanad dan matanya. Tapi kalau ruwiya ada apa? Keterangan bahwa ada sesuatu yang lemah dari sisi sanad, tapi matan hadis ini cukup kuat. Idza ahabballahu abdan ankata fi qalbihi nuktatan min nur. Kemudian wa fataha masami'a qalbihi wa wakkala bihi malakan yusaddiduhu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, cinta Allah ini bukan seperti kita. Kita enggak kenal akhlaknya, enggak kenal perilakunya, karena pandangan pertama kita jatuh cinta. Kita lupa sama ayah ibu, kita lupa sama orang yang dekat dengan kita, lupa dengan orang yang wajib kita bantu, mati-matian berkorban untuk cinta pertama.
Padahal bukan karena akhlak, karena kebaikan. Kalau Allah tidak. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dari orang yang berbuat kebajikan, yang dicintai Allah, yang suka berbuat kebaikan, yang mendekat kepada Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan pancarkan cahaya ke dalam hatinya. Wa fataha masami'a qalbi, Allah buka pintu-pintu hatinya, matanya, pendengarannya untuk menerima kebenaran dan petunjuk Allah. Wa wakkala bihi malakan yusaddiduhu. Kemana dia pergi akan didampingi oleh malaikat yang meluruskan dia, yang selalu mengingatkan dia dan selalu menjaganya dari berbagai macam ancaman. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Hadid, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki apa? Malaikat-malaikat yang menjaga hamba-hambanya silih berganti. Siang, malam, malaikat selalu menjaga, mengawal dirinya. Sampai dia melakukan perbuatan dosa, kezaliman, malaikat baru meninggalkan dirinya. Yahfazunahu min amrillah. Oleh karena itu Allah bilang, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka yang berkata Tuhan kami Allah, lalu mereka istiqamah di jalan Allah, yang di mulut, yang di hati sesuai dengan amalnya. Malaikat silih berganti turun datang kepadanya, menghibur orang tersebut. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih menghadapi bahaya, dia tentram. Menghadapi kehilangan, dia tidak merasa kehilangan. Hatinya betul-betul mendapatkan dukungan dari Allah melalui malaikat yang datang menghibur. Ini tidak mendengar, tapi hati kita akan mendengarkan hiburan dari malaikat. Dan tersebutlah kabar gembira dari Allah dengan syurga yang Allah janjikan bagi kalian. Lalu mereka berkata, nahnu awliya'ukum, kami wali-wali pelindung kalian, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau Allah kirimkan malaikat untuk menjaga seseorang, siapa yang membahayakan dirinya? Jadi kalau Allah sudah cinta pada seseorang, Allah pancarkan cahaya ke dalam hatinya. Allah buka pintu-pintu hatinya dan kirimkan malaikat yang selalu mengawal dan meluruskan dirinya. Tapi sebaliknya, wa idza abghaballahu 'abdan, kalau Allah benci terhadap seorang hamba, bukan benci tanpa dasar, karena zalim, bermulut kotor, berbuat aniaya, tidak memiliki rasa rahmat di hatinya, gemar melakukan perbuatan dosa. Kalau Allah benci kepada seorang hamba, angkata fi qalbihi nuktatan sauda. Allah langsung lekatkan dalam apa? Hatinya bintik hitam. Bintik hitam ini dosa yang dilakukan. Wa aghlaqa masami'a qalbih. Allah tutup telinga-telinga hatinya. Mendengarkan peringatan, nasihat diabaikan. Lama-kelamaan bintik-bintik hitam menjadi menutupi semua hatinya. Diberikan peringatan, bahkan dia marah. Apa salah saya? Saya benar kok. Padahal dia melakukan kejahatan yang amat banyak. Allah tutup pintu-pintu hatinya. Wa wakkala bihi syaitanan yudhilluhu. Allah biarkan syaitan mendampingi dia kemana dia pergi, selalu menyesatkan dia. Seperti firman Allah tadi, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Bintik-bintik hitamnya persis seperti surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka siapa yang ingin dibersihkan jiwanya, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jaga kemaluan kita. Jangan tempatkan di tempat yang diharamkan Allah. Semuanya merupakan janji-janji indah yang syaitan berikan, tapi akibatnya amat mengerikan dan menakutkan. Sebagai penutup hadirin sekalian, seorang datang kepada saya sambil menangis. Orang ini sebetulnya orang yang punya banyak kesempatan meraih keuntungan di sana, meraih keuntungan di sini, sampai satu kali dia menjadi maklar, menawarkan satu gedung atau dua gedung kepada satu pengusaha asing kalau tidak salah. Pengusaha asing melihat, tertarik. Si penjual juga sepakat dengan harga. Maka mereka sepakat besok berangkat ke notaris. Di notaris disepakati, si penjual dan pembeli mengeluarkan komisi, ya,
dan DP untuk pihak penjual. Dia pulang naik mikrolet dari arah hadis sekalian Senen ke Kampung Melayu, dari Kampung Melayu ketika dia pindah mikrolet ketemu seorang perempuan sedang menangis di mikrolet. Kenapa kamu? Dia bilang saya lagi begini, macam-macam cobaan, diusir dari rumah. Laki-laki bilang udah kalau gitu datang ke rumah saya. Kebetulan wanitanya cantik. Syaitan akan menghiasi hadirin sekalian hal-hal yang buruk menjadi indah di pandangan pria. Dibawa ke rumahnya. Tinggal serumah sama-sama. Padahal bukan muhrim. Laki-laki kebetulan tidak beristri. Pada malam itu mendengarkan keluhan tangisan si perempuan yang merajuk. Hatinya lunak berzina dengan perempuan ini. Dia merasa dia nolong ini perempuan walaupun ada rasa gelisah terhadap perbuatan dosanya. Akhirnya pagi-pagi dia pakai safarinya berangkat menuju notaris. Sampai di sana, subhanallah, terjadi keributan antara penjual sama pembeli. Ribut, batal, tidak ada jual beli. Padahal di benak dia sudah menginginkan komisi yang cukup besar. Dengan komisi dia bisa beli rumah, mengembangkan kehidupannya. Dia pulang lunglai. Dia meratap supaya jangan dibatalkan, tidak didengarkan sama sekali. Dia pulang, dalam perjalanan pulang, tidak lama kemudian dia mampir ke tempat saya. Dia ceritakan sambil menangis. Karena perbuatan dosa yang saya lakukan, Allah jauhkan saya dari apa? Dari apa yang saya bakal dapatkan. Memang betul orang kalau dekat dengan yang haram, apalagi perzinaan, rezeki yang bakal datang, kebaikan yang bakal turun, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang tidak menjaga mulutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala suritkan rezekinya. Maka mari bersama-sama sekalian dalam bulan puasa, apalagi dalam kebersamaan sama-sama. Kita nggak tahu siapa yang doanya diterima di antara kita. Berjamaah ini akan membantu kita untuk dapat berjuang mengendalikan nafsu kita ini, mengendalikan jiwa kita agar bersama-sama jalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari perbuatan yang mungkar, dan Rasulullah bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah, dukungan Allah bersama orang yang berjamaah. Man syadza syudza finnar, yang menyendiri, yang tidak mau berkumpul dalam suasana berjamaah akan dicampakkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu kekuatan Islam bukan hanya ada pada individu, tapi yang membuat umat Islam menjadi kuat dalam berjamaahnya. Oleh karena itu doa dalam Al-Quran kebanyakan berjamaah. Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana. Sampai dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon menyembah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Juga dianjurkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Artinya doa berjamaah, sebahagian besar doa Al-Quran semua dalam bentuk berjamaah. Nah, berjamaah ini yang membuat syaitan tidak berdaya. Membuat Allah menjaga kita semua. Begitu kita bercerai-berai, syaitan akan masuk di tengah-tengah kita. Sebagaimana serigala akan mengejar domba-domba yang menyendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan ibadah siam kita, qiyam kita, bacaan Quran kita, demikian pula taqarrub kita walaupun tidak berarti bagi Allah, tapi mudah-mudahan Allah pandang kita dengan rahmat kemurahannya, ampuni dosa kita, berkahi hidup kita, perbaiki akhlak kita, keluarga kita, anak kita. Allah murahkan bagi kita rezeki yang halal, yang penuh keberkahan, dan membantu kita menginfakkan di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.